Episode 76 dengan judul Teknik Pedang Liu Yun ketiga. Liu Yuwen tiba-tiba melompat sangat tinggi ke udara, membuat semua pandangan lawannya menoleh ke atas langit. Akan kuberi satu petunjuk mengenai jurus ini. Tentang semua yang kau lihat bisa jeti adalah sebuah ilusi. Tiga tetua kuil racun abadi serta yang lainnya tidak mengerti maksud ucapan Liu Yuwen, namun beberapa detik kemudian mereka akan menemukan jawabannya. Teknik Pedang Raja, jurus ke-8. Liu Yuwen berdiri tepat puluhan meter di atas langit. Pelangi musim semi, mulut topeng darah, topeng hijau, dan topeng emas serta semua yang menyaksikannya terbuka lebar. Secara tiba-tiba tubuh Liu Yuwen terpecah menjadi 72 bayangan dirinya, hingga hampir memenuhi area langit sekitarnya. Sebelum mereka bereaksi lebih lama, bayangan-bayangan Liu Yuwen sudah turun kembali ke tanah dengan pedang yang terhunus. Layaknya seekor lebah yang hendak menyengat targetnya, Liu Yuwen melesat cepat bagai anak panah, menghujam jantung musuh-musuhnya dengan pedangnya. Ini ilusi. Topeng darah kemudian menemukan bayangan Liu Yuwen yang hendak menyerangnya ternyata bukan tubuh Liu Yuwen yang asli. Tubuh itu malah berubah menjadi butiran cahaya ketika topeng darah melukainya. Topeng darah berdecak pelan saat baru mengerti apa yang diucapkan Liu Yuwen barusan, tetapi kemudian dirinya tersadar 70 pasukan alam raga yang hendak ikut bertarung. Separuhnya sudah kehilangan nyawanya. Ini, bagaimana bisa? Topeng darah menahan nafasnya. Ia sudah mengetahui 72 bayangan itu merupakan ilusi. Seharusnya tidak bisa melukai, namun di depan matanya, pasukan-pasukannya sungguhan telah terbunuh oleh bayangan ilusi tersebut. Jangan biarkan anak itu bertindak sesukanya, jerit topeng hijau. Dalam satu jurus tersebut, Liu Yuwen menghabisi 40 lawannya dengan waktu yang cukup singkat. Hal ini membuat topeng hijau frustasi sekaligus murka. Perlahan bayangan ilusi Liu Yuwen memudar menjadi butiran cahaya setelah beberapa waktu. Barulah saat itu hanya terlihat tubuh Liu Yuwen yang asli. Akan kubuat kau menyesalinya. Akan kubuat kau menyesalinya. Topeng hijau seolah kehilangan akalnya. Ia gelap mata dan maju ke arah Liu Yuwen sendirian. Liu Yuwen tersenyum tipis lalu menggunakan teknik pedang raja lainnya. Jurus pertama, menebas awan. Pedang Liu Yuwen bergerak cepat lalu memotong leher topeng hijau saat sudah berada dalam jarak serangannya. Topeng hijau berniat memberikan serangan sama. Sekali tidak bisa menghindar ayunan pedang tersebut, terlebih ia juga terlalu cepat untuk dilihat matanya. Pedang matahari memotong leher topeng hijau tanpa kesulitan. Liu Yuwen mengalirkan ji cukup besar pada serangannya untuk bisa menembus pertahanan kultivator alam nirvana tersebut. Nafas topeng darah dan topeng emas tertahan. Keduanya menelan ludah melihat salah satu rekannya terbunuh demikian cepatnya. Kultivator alam nirvana bukan sesuatu yang bisa dibunuh dengan singkat seperti yang Liu Yuwen lakukan, bahkan alam kaisar sekalipun setidaknya tetap membutuhkan waktu untuk menghabisi topeng hijau. Keduanya benar-benar tidak memahami bagaimana Liu Yuwen bisa membunuh topeng hijau. Padahal seharusnya kultivator alam nirvana memiliki kulit yang lebih keras. Menggunakan pusaka sekalipun harus dialiri gi yang cukup besar agar bisa melukainya. Tentu saja keduanya tidak mengetahui sebab lainnya adalah karena teknik pedang raja yang Liu Yuwen gunakan. Dalam kehidupan pertamanya, sudah banyak nyawa hilang akibat teknik pedang tersebut. Tetua ketujuh, beri komando agar semua pasukan bergerak. Anak ini terlalu berbahaya. Topeng darah berseru. Tanpa diperintahkan 2 kali, topeng emas segera menurutinya. Ia memerintahkan 1000 pasukannya untuk menyerbu Liu Yuwen. Setidaknya kali ini mereka menyerangnya dengan jumlah alam kaisar sekalipun akan kesulitan menghadapi 1000 pasukan. Setidaknya mereka akan mengalami luka yang tidak ringan, ditambah rata-rata pasukan kuil racun abadi yang mereka bawa adalah kultivator alam raga. Ribuan jarum beracun bergerak ke arah Liu Yuwen dari pasukan tersebut. Pemuda itu tidak mencoba menghindarinya, melainkan menarik nafas yang dalam lalu melakukan perubahan jenis api. Elemental api, hembusan nafas api. Liu Yuwen menyemburkan api berjumlah besar pada jarum-jarum itu. Suhu api yang dikeluarkan sangat panas hingga membuat jarum-jarum yang terbuat dari besi tersebut meleleh bahkan menguap di udara. Dia benar-benar masih menyembunyikan kemampuannya. Topeng darah tidak henti-hentinya terkejut dengan kemampuan Liu Yuwen gunakan. Topeng darah dan topeng emas tidak ikut bertarung. Mereka menyaksikan dari jauh bagaimana Liu Yuwen bisa menghadapi 1000 lawannya. Semburan api Liu Yuwen keluarkan menciptakan dinding api yang membuat pasukan bertopeng tidak bisa langsung mendekatinya, namun nyatanya Liu Yuwenlah berinisiatif mendekati mereka lebih dulu sambil melepaskan elemen gravitasinya. Dalam jarak belasan meter,
tubuh pasukan bertopeng tiba-tiba merasakan tekanan yang hebat pada tubuh mereka. Kultivator alam jiwa seketika langsung berlutut di tanah, sementara alam raga masih bisa bergerak meski hanya bisa menggunakan separuh dari kekuatannya. Teknik pedang raja. Jurus ketujuh. Liu Yuwen nyatanya tidak berhenti sampai di sana. Bayangan ujung senja. Tubuh Liu Yuwen kembali terpecah, namun kali ini dengan jumlah yang lebih sedikit. Sekitar 12 cerminan bayangan dirinya. Pasukan bertopeng alam raga yang masih bergerak menganggap semuanya ilusi seperti sebelumnya, namun kenyataannya mereka tetap terbunuh usai bayangan Liu Yuwen memberikan serangan pada mereka. 12 tubuh Liu Yuwen berpencar ke segala arah dan membunuh semua orang di sekitarnya tanpa terkecuali. Dalam waktu singkat, Liu Yuwen membunuh lebih banyak dari mereka. Pasukan bertopeng terkejut ketika menemukan tidak ada dari bayangan Liu Yuwen yang merupakan ilusi. Liu Yuwen terus menggunakan teknik-teknik pedangnya untuk menghabisi lebih banyak pasukan bertopeng. Kecepatannya dalam membunuh begitu mengejutkan, karena setiap lawannya hanya terbunuh dalam sekali tebasan. Topeng darah dan topeng emas menarik nafas dalam-dalam serta berkeringat dingin. Setelah melihat kemampuan Liu Yuwen, mereka yakin bukan tandingan pemuda tersebut dan lebih lama di sini boleh jadi bisa membahayakan nyawa keduanya. Topeng darah dan topeng emas saling berpandangan sejenak sebelum mengangguk pelan. Tanpa pikir panjang, mereka berbalik dan melarikan diri. Liu Yuwen tersenyum tipis ketika menyaksikan hal kedua tetua itu kabur. Kalian ingin pergi kemana? Tidak ada dari kalian yang akan selamat hari ini. Liu Yuwen melirik kedua tetua itu sambil mengayunkan pedangnya, menciptakan pisau angin berkekuatan tinggi. Jurus ke-5, gelombang nada angin. Pisau angin yang dilepaskan Liu Yuwen bergerak secepat suara dan mengarah pada topeng darah. Merasa tak bisa menghindar topeng darah berniat menahannya, namun tindakan tersebut membuat tubuhnya terpotong menjadi dua. Dengan mudah pisau angin memotong tubuh topeng darah seperti memotong tahu. Topeng emas yang berada di dekatnya menjadi histeris. Ia buru-buru berlutut sebagai tanda dirinya menyerah. Episode 77 dengan judul Kembang Api. Liu Yuwen tersenyum tipis melihat topeng emas berlutut. Hanya karena pemimpinnya menyerah bukan berarti dirinya berhenti menyerang. Sebaliknya pemuda itu justru membunuh lebih banyak pasukan bertopeng. Liu Yuwen lebih dulu mengincar mereka yang memiliki kekuatan di tingkatan alam raga. Mereka masih bisa bergerak di bawah elemen gravitasinya meski hanya menggunakan separuh dari kekuatan aslinya. Tanpa kesulitan Liu Yuwen membunuh pasukan bertopeng tersebut. Jarum-jarum yang mereka lepaskan seolah tidak berguna ketika tidak berhasil menembus kulit Liu Yuwen yang sudah dilapisi elemen logam. Topeng emas tidak berhenti terkejut ketika menyaksikan Liu Yuwen membantai bawahannya. Ia tidak percaya pemuda di depannya merupakan aliran putih. Padahal di aliran hitam sekalipun, mereka sulit menganggap Liu Yuwen sebagai bagian dari mereka. Pandangan Liu Yuwen masih jernih meski telah membunuh begitu banyak musuhnya. Setahu topeng emas, hal ini biasa terjadi ketika seorang kultivator sudah terbiasa membunuh dalam kehidupannya. Satu persatu pasukan bertopeng berguguran. Liu Yuwen hampir membunuh mereka dalam sekali serangan. Sementara perlawanan yang dilakukan pasukan bertopeng hampir tidak berarti. Setelah menghabisi pasukan bertopeng alam raga, Liu Yuwen kemudian beralih menghabisi pasukan bertopeng alam jiwa. Dengan tingkatan mereka, kultivator alam jiwa hanya bisa berlutut dalam pengaruh elemen gravitasi Liu Yuwen. Jangankan ingin bergerak, bernafas pun mereka mengalami kesulitan. Jika dia membunuh ratusan orang tanpa terbebani, maka dia akan membunuhku jika merasa tidak berguna baginya. Topeng emas sadar. Menyerah atau lari, dirinya akan tetap tewas di tangan pemuda itu. Topeng emas mengeluarkan sebuah tabung kembang api dari cincin ruang. Sebelum menembakkannya ke atas langit, kembang api itu meledak di ketinggian yang cukup serta menimbulkan suara ledakan yang keras ke sekitarnya. Meski hari masih siang, namun warna kembang api yang dikeluarkan masih terlihat dengan jelas. Apa yang kau lakukan? Liu Yuwen menoleh ke atas langit lalu ke topeng emas yang memegang tabung. Topeng emas tersenyum lebar di balik topengnya, bahkan sampai tertawa. Memastikan dirimu ikut ke alam baka bersamaku. Topeng emas tertawa semakin kencang sebelum tiba-tiba tersedak darahnya sendiri. Disusul tubuhnya yang mulai bergetar hebat. Topeng emas baru saja menggunakan racun yang berada di giginya untuk membunuh dirinya sendiri. Liu Yuwen berdecak kesal dalam hati. Ia menyesal tidak lebih dulu membunuh topeng emas. Jika dia mempunyai kembang api seperti itu, rencana awalnya Liu Yuwen ingin menginterogasinya untuk mendapatkan beberapa informasi, namun tidak menduga topeng emas malah bunuh diri dengan racunnya. Aksi topeng emas bukan sesuatu yang mengejutkan terjadi di dunia persilatan.
demi menjaga informasi sebuah organisasi atau sekte yang menaungi mereka. Biasanya anggotanya menggunakan racun atau alat tertentu agar tidak ada musuh yang mengorek informasi andai suatu saat nanti mereka tertangkap. Liu Yuwen yakin kembang api itu merupakan simbol atau sinyal tertentu untuk pihak lain agar bergerak ke sini. Liu Yuwen membunuh pasukan bertopeng yang tersisa dengan cepat. Tepat ketika Liu Yuwen menghabisi anggota bertopeng yang terakhir, samar-samar ia mendengar suara lembut yang dirinya kenali. Liu Gege, Lur, dari kejauhan. Liu Yuwen melihat Soro yang berlari ke arahnya menggunakan ilmu meringankan tubuh. Liu Yuwen mengerutkan dahi, berpikir sudah terjadi sesuatu pada rombongan pedagang, namun ternyata dugaannya salah. Soro terlihat baik-baik saja, tidak terlihat ada luka atau lecet dari pakaian gadis berambut merah tersebut. Lur, apa yang terjadi? Kenapa kau di sini? Bagaimana dengan rombongan pedagang? Liu Yuwen memberikan pertanyaan beruntun pada gadis itu. Soro tidak langsung menjawab, melainkan perhatiannya tertuju ke sekelilingnya. Kini, jalanan yang menjadi lokasi pertempuran Liu Yuwen sudah berubah warna menjadi merah dan mayat pasukan. Kuil racun abadi berserakan di mana-mana. Liu Yuwen tersenyum tipis saat pandangan Soro menyisir sekitarnya. Berpikir gadis itu akan mual atau sejenisnya, namun reaksi Soro biasa saja, hanya terkejut di detik-detik awal. Lur, bagaimana dengan kondisi para pedagang? Liu Yuwen betul pelan kembali bertanya, sambil mencoba mengalihkan perhatian Soro. Walaupun dirasa sulit mengingat bau amis darah memenuhi udara di sekitarnya. Paman serta ibu-ibu yang lain sudah berada di kota Liu Gege. Setelah dirasa aman, aku langsung bergegas ke sini karena ingin membantumu. Ternyata lokasi keduanya berdiri sudah tidak jauh dari kota terdekat. Saat Liu Yuwen ingin membalas perkataan Soro, tiba-tiba ia merasakan ada nafsu membunuh yang sedang bergerak ke sini. Nafsu membunuh tersebut terasa jauh lebih besar dibandingkan pasukan kuil racun abadi sebelumnya, terlebih mereka berada di segala arah. Sial, kenapa mereka bergerak secepat ini? Liu Yuwen dengan cepat menyadari situasinya. Tadinya Liu Yuwen ingin pergi sesudah menghabisi seluruh pasukan bertopeng. Seharusnya dengan kecepatan kakinya ia masih bisa meloloskan diri, namun akan berbeda cerita jika ada Soro di sini. Kembang api yang dilepaskan topeng emas merupakan sinyal meminta bantuan. Benar saja, dalam waktu beberapa tarikan nafas ada pasukan lain yang berdatangan dari berbagai arah, mengepung Liu Yuwen dan Soro. Pasukan itu tidak hanya berasal dari satu sekte saja, melainkan dari beberapa sekte yang bergabung. Soro terkejut menyadari hal tersebut, sementara Liu Yuwen melihat sekitarnya dengan raut wajah yang serius. Sebuah serangan tapak mendarat tepat di dada Hengdan, membuat raja racun tersebut terdorong belasan meter sebelum memuntahkan darah. Di sisi lain, kakek Xiao yang melepaskan serangan tersebut juga tidak dalam kondisi yang baik. Nafasnya tampak memburu serta keringat dingin membanjiri setiap kulitnya. Kau mungkin berpikir bisa menahanku di sini akan membuat orang yang membawa artefak itu aman, bukan? Hengdan menyeka darah di bibirnya. Kakek Xiao menyipitkan mata sambil diam-diam mengatur gi dalam tubuhnya agar lebih stabil. Sekilas dari luar, kakek Xiao tidak terlihat mengalami luka atau cedera, namun sebenarnya pria tua tersebut sedang terkena racun yang cukup serius. Saat ini, ia memusatkan gi yang dirinya miliki agar racun di dalam tubuh tidak menyebar ke bagian-bagian yang berbahaya. Kakek Xiao sudah meminum banyak botol ramuan, namun racun Hengdan nyatanya lebih mengerikan dari yang kakek Xiao ingat. Dengan kemampuannya sekalipun, kakek Xiao membutuhkan waktu untuk menetralkan racun yang dia alami. Kondisi Hengdan sendiri tak kalah sama dengan kakek Xiao, bahkan lebih buruk. Ia menerima beberapa kali serangan di bagian dadanya, membuat cedera yang dialaminya cukup dalam. Apa maksudmu? Kau sedang mengulurkan waktu agar memulihkan luka-lukamu. Alis, kakek Xiao terangkat. Aku tidak membualang. Aku tidak tahu apa yang kau lindungi dengan mencegahku di sini, tetapi bukan sekteku saja yang mengincar artefak misterius. Tetapi banyak sekte lain juga, katakan dengan jelas Hengdan. Kakek Xiao menyipitkan matanya. Hengdan menanggapinya dengan tertawa. Ia melemparkan sebuah botol ramuan ke arah kakek Xiao yang secara refleks ditangkap pria tua tersebut. Episode 78. Dengan judul Aliansi Sekte Aliran Hitam. Apa ini? Kakek Xiao memeriksa botol ramuan tersebut. Di dalamnya ada penawar untuk racun yang aku berikan kepadamu. Kau bisa langsung sembuh hanya dalam hitungan detik. Kau pikir aku akan percaya dengan ucapan kultivator aliran hitam sepertimu? Kau bisa bilang ini penawar, padahal sebenarnya adalah salah satu racikan racunmu yang mematikan. Hengdan tertawa kecil. Menurutmu apa aku terlihat seperti orang pembohong? Meski aku berasal dari aliran hitam,
Aku tetap memegang teguh prinsip-prinsip dalam hidupku. Sebagai seseorang yang mengenal karakter Heng dan cukup lama, sebenarnya apa yang dikatakan Raja Racun itu memang benar dan kakek Xiao tahu betul dengan hal tersebut. Heng dan mungkin kultivator aliran hitam, tapi ia tidak pernah mengalahkan lawannya dengan cara bersiasat untuk meminumkan racunnya secara diam-diam pada musuh-musuhnya. Kenapa kau memberikan penawar ini? Kakek Xiao jelas tidak memahami ke arah mana pikiran Heng dan tidak ada alasan khusus. Aku hanya berpikir kau harus berada di kondisi primamu sebelum menghadapi lebih banyak sekte aliran hitam sesudah ini. Kakek Xiao mengerutkan dahi tetapi ia berusaha untuk tidak menyela ucapan Heng dan, kau belum sadar. Sejak awal posisimu, tidak. Maksudku posisi artefak itu sudah terkepung oleh sekte aliran hitam. Heng dan menggelengkan kepalanya perlahan. Beberapa tahun lalu kami membuat aliansi antar sekte aliran hitam yang sangat besar. Bertujuan mengumpulkan artefak misterius dan sekteku adalah salah satu yang bergabung di sana. Alis kakek Xiao terangkat. Lalu, kenapa kau memberitahukan hal seperti ini? Heng dan mengangkat bahunya. Mungkin karena aku tidak setuju dengan aliansi tersebut. Ada salah satu pihak yang memaksaku bergabung dengan mereka. Dan kalau aku tidak mau, mereka mengancamku dan berencana untuk menghancurkan sekteku. Kau bercanda bukan? Meski berat mengakuinya, tetapi kau adalah salah satu sosok kultivator yang berada di puncak dunia persilatan saat ini. Bagaimana orang sepertimu takut seseorang? Heng dan tersenyum tipis. Ia terlihat tidak membantah ucapan kakek Xiao. Kau tidak mengetahui apa-apa Lang? Di kekaisaran ini, mungkin kau terkenal sebagai jagoan nomor satu, tetapi sebenarnya ada kekuatan yang lebih tinggi daripadamu dan mereka bersembunyi di balik bayangan. Kekuatan mereka amat berbeda, sudah tidak lagi di tingkatan alam kaisar. Raut kakek Xiao berubah. Ia sadar tidak ada keuntungan bagi Heng dan untuk berbohong mengenai hal ini. Kakek Xiao tidak berniat bicara lagi ataupun melanjutkan pertarungan. Ia hendak berbalik dan menyusul Liu Yuwen serta yang lain. Jika seperti yang dikatakan Heng dan, ia khawatir Liu Yuwen dan Soro sedang dalam bahaya saat ini. Aku belum mengucapkan satu kalimat lagi teman lama. Jika di masa depan kita bertemu lagi, aku ingin kita bertarung serius sampai salah satu di antara kita ada yang mati. Ucap Heng dan di saat kakek Xiao sudah bergerak beberapa meter darinya. Aku juga berpikir demikian. Aku akan menunggu pertarungan terakhir kita selanjutnya. Kakek Xiao hanya menoleh ke belakang sesaat. Mengangguk pelan, sebelum melesat cepat ke arah barat. Ini, di mana pasukan kuil racun abadi? Tunggu dulu. Bukankah itu topeng dan seragam mereka? Tidak mungkin. Bagaimana bisa pasukan sebesar itu sudah menjadi lautan mayat? Pasukan gabungan sekte aliran hitam yang mengepung Liu Yuwen terkejut ketika mereka tiba di lokasi di mana kembang api dilepaskan. Tanah di lokasi tersebut sudah menggenang oleh banyak darah serta jasad yang berada di mana-mana. Lihat, pasti pemuda itu yang melakukannya. Salah satu dari mereka menunjuk Liu Yuwen. Alasan pasukan gabungan sekte itu mengetahuinya karena aura pembunuh yang terpancar di tubuh Liu Yuwen. Aura pembunuh tersebut tampak pekat dan mencekam. Di sisi lain Liu Yuwen tidak memikirkan perkataan-perkataan orang di sekelilingnya. Ia lebih memikirkan hal lain seperti bagaimana keduanya bisa selamat dalam situasi ini. Yang di tubuh Liu Yuwen sudah tidak banyak lagi. Ia menggunakan teknik pedang raja secara terus-menerus yang mengonsumsi banyak Gi pada setiap jurusnya. Walaupun pedang matahari dapat mengisi Gi dirinya, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah Gi yang Liu Yuwen keluarkan. Liu Gege, apa yang harus kita lakukan? Soro tampak cemas melihat sekelilingnya. Meski mempunyai pusaka baju pelindung tingkat tinggi, Soro tidak yakin bisa bertahan melawan ribuan musuh-musuhnya. Liu Yuwen menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tidak bisa membalas perkataan Soro, karena dirinya sendiri memang tidak mengetahui caranya. Liu Yuwen sebenarnya mempunyai trik terlarang yang ia bisa gunakan dalam situasi ini, namun trik tersebut cukup beresiko dan Liu Yuwen sebisa mungkin untuk tidak menggunakannya. Mata Liu Yuwen sudah berubah menjadi keunguan. Cara terbaik yang ia pikirkan sekarang adalah kembali bertarung sambil menunggu ada celah untuk keduanya kabur. Selama bukan racun, Liu Yuwen tidak khawatir pada Soro karena pusaka baju pelindung yang dimilikinya mampu menahan serangan alam kaisar sekalipun. Melihat warna mata Liu Yuwen yang berubah, pasukan gabungan sekte di sekitarnya menjadi terkejut. Bukankah itu mata bulan? Dia berasal dari klan Wuming. Mengikuti perkataan itu, banyak kultivator lain yang baru menyadarinya. Mereka tampak terkejut. Tidak disangka bisa melihat lagi mata keunguan tersebut setelah sekian lama tidak melihatnya. 3 di antara mereka berada di tingkatan alam kaisar.
belasan alam nirvana, sementara sisanya berada di bawah ranah tersebut. Menggunakan mata bulan, Liu Yuwen bisa melihat jelas kemampuan lawan-lawannya. Liu Yuwen tidak yakin bisa bertahan jika bertarung. Lagi terutama adanya kultivator alam kaisar. Meski dirinya mempunyai teknik tingkat tinggi, tetapi Liu Yuwen mengetahui benar batas kemampuannya. Salah satu kultivator alam kaisar yang menggunakan pedang memeriksa beberapa jasad yang dibunuh Liu Yuwen dari luka sayatan. Jelas semua tebasan itu dilakukan oleh jenis pedang yang sama. Saudara-saudari sekalian, artefak misterius tidak bisa dihancurkan walau bagaimanapun caranya. Pemuda di depan kita adalah orang yang membawa artefak tersebut. Dia juga adalah musuh kita. Selama kita memberikan serangan jarak jauh terkuat yang kita miliki, walaupun jasad dia menjadi abu, tetapi artefak itu akan tetap utuh dan bisa dimiliki oleh kita. Ucap kultivator alam kaisar itu pada yang lain. Kultivator itu mengatakan bahwa menyerang Liu Yuwen dalam jarak dekat cukup beresiko. Terlihat dari pasukan kuil, racun abadi yang sudah dibantai olehnya. Perkataan kultivator itu dengan cepat disetujui oleh pasukan di sekitarnya. Mereka menggunakan jurus atau senjata yang dikuasai lalu diarahkan pada Liu Yuwen dan Souro secara bersamaan. Liu Yuwen menarik Souro ke dalam pelukannya. Ia berniat menggunakan teknik rahasianya untuk melarikan diri, namun sebelum Liu Yuwen melakukannya, tiba-tiba anting gadis itu bereaksi dengan bersinar. Liu Yuwen memejamkan matanya karena begitu menyilaukan sinar anting tersebut. Dengan cepat sinar anting itu menyelimuti Souro dan juga dirinya. Sebelum Liu Yuwen bereaksi atas hal tersebut, mendadak kesadarannya memudar. Di detik berikutnya, Liu Yuwen tidak mengetahui apa yang terjadi. Pandangannya gelap. Ia juga tidak merasakan apapun di sekitarnya. Sampai jumpa dan tunggu kelanjutannya.